Oh, ini yang bergerak ini siapa Pak Putih? Yang maksudnya yang menginisiasi ini ceritanya gimana nih? Kenapa bisa mereka tiba-tiba, kan Garut ini kan juga salah satu radikal juga kan, banyak radikal di sana Ini kan? kan bermula yang saya turun-turun ke sana Pak 2 bulan yang lalu, bahwa ada pembiaran. Kita gitu aja targetnya Pak, ada pembiaran. Masa sudah segitu banyak Pemda tidak aware ya. Oke, ini luar biasa ya, ini Gubernur Ridwan Kamil ternyata kadrun juga berarti ya. Subscribe, like, comment, and Subscribe dong, semat lapak. Jadi Garut, pemerintah sudah tunjuk BNPT, tapi sebenarnya kita senang sekali BNPT tidak libatkan ormas sebagai pendamping. Cuman di daerah jadi masalah, mereka merasa diabaikan. Sebenarnya BNPT kan jenderal-jenderal yang dikirim ini harus sportif melihat dari segala sisi. Cuman ada ormas yang merasa diabaikan. Jadi kita kemarin memang juga bermitra sama ormas ini. Kita udah sampaikan tidak boleh begitu karena ini secara total mereka sudah 20.000 lebih. Cuman hebohnya karena kan yang 59 ini. Jadi seperti Pemda tingkat 1 sama Pemda tingkat 2 terang-terangan ekspos bahwa tidak ada. Tapi begitu BNPT turun ke lapangan aja, apa yang kita kerjakan berarti kan benar, ya. Jadi BNPT kan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Tapi ini dalam hal ini kita mengharapkan juga BNPT sportif Pak kan, karena mereka itu kan masuk secara netral. Makanya kita harapkan kegiatan besok ini benar-benar mengkebiri ya ormas yang mengompreng, kemudian pejabat DPR yang numpang tenar di situ mendapat posisi jabatan dengan memanfaatkan jaringan ini ya Pak ya, termasuk suara-suara dan mereka dipakai sebagai operator lapangan Pak, sampai urusan pemilihan kepala desa Pak, cobalah ya. Karena mereka masanya banyak. Tapi puji Tuhan apa yang kita kerjakan kemarin bareng-bareng, walaupun lelah, tapi kan sudah mulai nampak hasil. Karena apa yang seperti saya sampaikan beberapa jam yang lalu ke Bapak, ternyata kan pemerintah sudah resmi ya mengutus BNPT. Cuman itulah ada yang luka Pak, karena ormas-ormas yang dari awalnya menggempur ini diabaikan. Tapi jangan kecewa. Saya tadi sampaikan ke teman-teman di Garut, jangan kecewa karena pemerintah itu masuk harus dengan netral. Tetapi intelijen dari pemerintah itu masuk di kalian kan nggak tahu. Ya jangan-jangan kalian pula yang memang dipakai oleh sayap-sayap tertentu. Jadi ini kan resiko politik identitas ini. Nanti akhirnya apa? Masyarakat Garut, sesama masa Garut yang dibenturkan. Ini yang perlu dijaga oleh BNPT. Akhirnya mereka terima Pak, tapi tetap ada expose di media yang mengarah kecewa. Tapi tenanglah, ya BNPT ini semoga benar-benar ya bekerja profesional, karena dari nilai jumlah nggak bisa main-main kita, 20.000 orang lebih ini. Iya, ini kelihatan banyak nih masanya nih ya. Iya, 20.000 orang ini untuk tingkat kabupaten bahaya Pak. Ya. Bisa menentukan 1-2 kursi, 1-2 jabatan loh Pak. Loh, itu bupatinya memang terlibat atau anak buahnya yang terlibat tuh Pak Putih? Kalau secara teknis tercium Pak ya, ada keterlibatan. Karena kenapa beliau berani bilang tidak terjadi pembaiatan Pak? Itu kan berarti sudah berpihak Pak. Mau cuci tangan, ternyata kobokannya udah jorok Pak. Nggak bisa lagi dicuci pun tetap kotor tangannya Pak. Oh, ini yang bergerak ini siapa Pak Putih? Yang maksudnya yang menginisiasi ini ceritanya gimana? Ini kenapa bisa mereka tiba-tiba, kan Garut ini kan juga salah satu radikal juga kan, banyak radikal di sana kan? Ini bermula yang saya turun-turun ke sana Pak 2 bulan yang lalu. Ya. Kemudian 2 minggu yang lalu yang kemarin dibina Galarua itu kan, si siapa itu? Grupnya penganut kepercayaan. Yang saya lapor ke Bapak ya. Tapi kemudian 2 minggu lalu mereka bilang ini pembaiatan sudah berbahaya. Kemudian 4 hari yang lalu kita koordinasi, buatlah gerakan. Dan gerakan itu akhirnya kan mereka sama-sama ya, di situ Sunda Wiwitan dan ormas-ormas yang lain, mereka protes ke gedung DPR. Tapi di DPR ini kan terjadi pertikaian Pak. Masa anggota DPR tidak paham ada gejolak gitu Pak ya. Akhirnya ya teman-teman bilang Pak kami expose saja Pak, dari masing-masing kita punya link. Jadi dalam 3-4 hari meledak. Tapi
sekitar 12 jam ini, kemudian ada gerakan-gerakan dari teman-teman, Pak, ini kesempatan Pak, supaya kasus yang sudah gila itu dalam tanda kutip kita angkat juga katanya. Kan gubernurnya nggak mengakui itu, Pak. Tidak mengakui. Ya, tapi kan ada, kenyataannya kan ada. NI kan memang basisnya di sana, toh. Iya, makanya dengan recok-recok ini BNPT turun kan, jadi malu semua itu kan. DPR malu, bupati malu, gubernurnya malu, Pak. Tapi kita lihat besok lah nih apa yang dikerjakan sama BNPT, Pak. Iya. Itu jam 3 jam 4 besok sudah ada kabar itu, Pak. Oh, terus endingnya mau apa mereka, teman-teman ini? Endingnya mau apa? Cuman pecat aja? Bukan, Pak, ini harus pecat, Pak. Tapi masalahnya kan ini sudah masuk mereka melalui melalui pemilu kan. Ya. Jadi harus ada pengganti. Cuman yang beratnya kan bupati sama gubernur, Pak. Kalau DPR masih mungkin. Cuman minimal ada tagar, Pak. Ada tagar bahwa ada pembiaran. Kita gitu aja targetnya, Pak. Ada pembiaran. Masa sudah segitu banyak Pemda tidak aware ya. Tapi bukan hanya tagar. Begitu turun BNPT ini kan berarti kan harus ada penanganan. Makanya kita nggak mau ditangani oleh MUI, Pak. Kita lebih mau ditangani oleh BNPT karena jangan-jangan sana juga sumber sarangnya kan. Iya, kalau MUI udah jelas kan sarang khilafah kan. Iya. Jadi ini kan memang kita semuanya masih praduga tidak bersalah. Tapi kalau lihat gelagatnya kan semua boleh bersalah ini, Pak, bahaya banget. Ya. Kalau DPR, bupati, gubernur. Makanya ormas yang sudah bermitra dengan kita itu merasa tertinggalkan kan. Tapi kita kasih tahu itu memang harus begitu karena ini kan otoritas resmi dari pemerintah pusat. Jadi mereka harus masuk secara netral. Jangan-jangan kita atau saya disusupin oleh kepentingan-kepentingan tersembunyi. Akhirnya ternyata misalnya nih kita ini ternyata punya deal politik lain. Iya. Merasa disaingin oleh NII misalnya kan. Makanya BNPT harus masuk secara profesional, Pak. Jangan ada yang tersinggung. Karena bilangannya udah banyak, Pak. Bilangannya ini nggak bisa main-main lagi, Pak. Bisa dapat 1 kursi mereka 1 suara, Pak. Iya. Bahaya, Pak. Bisa mendudukan 1 orang menjadi mewakili mereka, Pak. Gitu dulu, Pak Paul. Oke, Pak Santi Ahmad, lanjut. Baik, saya menambahi Pak ya. Iya dong, berarti kan kadrun juga si Ridwan Kamil ini kan. Pura-pura pencitraan hati-hati ini ya. Itu makanya nih. Ini nasionalisnya sudah jadi pengkhianat semua, pendetanya udah jadi pengkhianat semua. Ya, dan itulah yang terjadi ya. Karena lingkungan pengkhianat itu tuh ada di nasionalis, ada di orang-orang Kristen sendiri, pengkhianat ini. Ya, kayak kejadian kita kemarin Pilpres 1 dan 2 itu benar-benar sudah nyaris ya. Benar-benar sudah nyaris. Ya. Ketika Indonesia nyaris jadi Indonistan gara-gara pendeta-pendeta yang punya duit ini ya jadi pengkhianat karena mereka mengamankan bisnis gerejanya. Serem ya, serem. Gara-gara pendeta-pendeta ini mau mengamankan bisnisnya, dia tega korbanin. Ya, Indonesia jadi khilafah pun nggak apa-apa. Bahkan mereka mendukung itu tadi ya, mendukung pilgub yang paling biadab seluruh dunia dengan menggunakan isu sara itu ya. Pendeta-pendeta ini mendukungnya kan geblek. Yang lebih geblek lagi jemaatnya. Masih mendukung pendetanya kan goblok jemaatnya kalian itu. Emang dasar jemaat ini udah diratuin sama Gilbert, dikasih makan tainya Gilbert sama PGI juga Pak, Institut Kristen yang tidak ini kita grogoti itu caranya gimana anggotanya yang kita sadarkan nanti. Oh iya, itu kan kita mau kirim bunga Pak minggu ini Pak. Itu rumah setan gitu aja kan. Minggu ini jadi kirim bunga ya Pak. Sama Iya. Ibu Lida kan udah bikin catatan ya. Iya. Kirim Kita grogoti itu. Kirim 10 bunga, 20 bunga saja udah ngabok itu Pak. Kemarin ada yang mau urunan, Pak. Udah banyak yang mau urun dari Belanda, sudah beberapa mau urunan itu Pak. Ibu Linda gitu. Ya Ibu Linda kemarin yang ini ya bikinkan bunganya ya. Ingat Ya, anak saya konsultasi Pak ya. ya diingatkan nanti saya udah dicatat nama-namanya apa saja, nanti siapa saja yang mau urun, nanti itu Ibu Liso juga mau urunan juga katanya mau kirim 1 ya. Nah itu perlu kita kirim ya. Itu beneran ya, kita kirim terus ada wartawan kita ajak Pak, wartawannya kita ajak untuk liput, kita beli slotnya dia aja bisa di mana supaya bisa langsung di headline Pak. Itu penting, itu bagian dari perjuangan Pak, itu penting itu Pak, supaya mereka tahu sekarang orang udah pinter, nggak dibego-begoin terus aja ya kan. Apalagi ini kan Yahya Waloni kan benar-benar bebas kan, selamat ya KC di penjara, Yahya Waloni dibebaskan
ya kan? Ini kan upayanya PGI juga tuh, masukkan selamat Komar telah menjadi mualaf. Nah, itu penting itu penting. Itu penting sekali ya. Jadi harus ini ya, kita nih, wah ini serem nih perjuangan kita ini. Kita ini makin berasa ya, makin berasa. Indonesia ini nyaris perang saudara tuh gara-gara gereja yang punya duit ini mau mengamankan bisnisnya, ya nyaris jadi Islam, nyaris jadi Indonesia, nyaris jadi negara Islam tuh Indonesia tuh gara-gara pengkhianat itu ya. Ngeri. Udah gitu kemarin kita laporan masih belum diterima ya, laporan polisi itu belum diterima. Ini makanya Pak Bati kan saya bilangin bypass Pak, jangan ikuti prosedur seperti itu, nggak akan pernah diterima, apalagi dilaporin orang Islam. Nah, nggak akan bisa, harus bypass. Nah, sebetulnya kalau tembus laporannya ini sekalian buat latihan ngelaporin tomat sebetulnya. Makanya kemarin saya bilang Pak Bati, saya kasih inian ya kan, pancingan. Pak Bati belum nangkep. Memang mainannya makelar kasus beda. Dia belum nangkep mainannya makelar kasus. Mudah-mudahan bisa ya, katanya besok pagi. Nah, mudah-mudahan bisa nih.